Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak Wan Muhammad Farik selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir dan hadis tarbawi dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Karismatu Sifa dan teman saya Resa Surga akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang metode mengajar dalam Al-Qur'an. Di sini kami menjelaskan ada 6 metode mengajar dalam Al-Qur'an. Yang pertama metode Al-Hikmah, Mau'izah Al-Hasanah dan Mujadalah. Yang kedua metode Amsal, yang ketiga metode cerita, yang keempat metode tanya jawab, yang kelima metode ceramah, dan yang keenam metode karya wisata. Baiklah, di sini saya Karismatu Sifa akan menjelaskan 3 metode yang pertama. Yang pertama ialah metode Al-Hikmah, Mau'izah Al-Hasanah dan Mujadalah. Kata Al-Hikmah mengandung makna yang berbeda, yaitu Al-Ad, keadilan, Al-Him, kesabaran dan ketabahan, An-Nubuwah, kenabian yang dapat mencegah seseorang dari kebodohan, yang mencegah seseorang dari kerusakan dan kehancuran. Setiap perkataan yang cocok dengan Al-Haq. Hikmah merupakan hal yang paling utama dari segala sesuatu kebenaran, baik dalam akal, perbuatan, dan ilmu pengetahuan. Sehingga hikmah ditempatkan pada urutan pertama karena mencangkup kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Sedangkan kata Al-Mau'izah Hasanah berarti Al-Nusu, nasihat, Antadri bi Al-Awakib, memberikan peringatan yang disertai dengan ancaman atau peringatan yang disertai dengan janji ganjaran yang menyenangkan. Selain itu, metode Mau'izah Hasanah dalam konteks pendidikan dapat dijadikan sebagai sebuah metode dalam proses pembelajaran. Materi pendidik yang disampaikan oleh pendidik dengan metode Mau'izah atau nasihat ini mampu meresap ke dalam hati peserta didik dengan lemah lembut, halus, serta perkataan yang baik sehingga dapat memberikan ketentraman dan kenyamanan kepada peserta didik. Kata mujadalah merupakan masdar dari jadala yang berarti berdebat. Metode mujadalah atau diskusi dapat menjadi sebuah metode pendidikan yang tepat untuk mendapatkan kebenaran melalui hujah-hujah atau argumen-argumen yang disampaikan dengan etika yang baik sehingga tidak merasa paling benar atau arogan. Guru lebih mudah untuk mengarahkan peserta didik. Begitu pula peserta didik dapat lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan yang kedua adalah metode Amsal. Amsal atau perumpamaan, yaitu berarti serupa, sama, atau seperti. Dalam bahasa Arab, kata ini selalu digunakan untuk menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, seperti yang tergambar dalam ungkapan, kamu bagai bintang. Ungkapan ini bermaksud menyamakan seseorang dengan matahari karena ia memiliki sifat yang membuatnya sama dengan matahari. Matsal juga berarti suatu ungkapan yang menyerupai keadaan sesuatu atau seseorang dengan apa yang terkandung dalam ungkapan itu. Amsal merupakan salah satu metode pendidikan agama Islam yang digunakan untuk mengungkapkan salah satu sifat dan hakikat dari realita sesuatu. Manfaat penggunaan metode Amsal ini tidak hanya bertujuan membuat manusia paham tentang ketauhidan dan kesyirikan, tetapi tujuan yang paling penting adalah menarik jiwa peserta didik agar mencintai ketauhidan dan memegangi prinsip tauhid tersebut sebagaimana mereka menyukai kemerdekaan, keadilan, dan jalan yang lurus. Melalui metode Amsal ini, peserta didik tidak hanya diharapkan memahami dan mengetahui konsep syirik, tetapi juga lebih dari itu, mereka juga diharapkan membenci perbuatan syirik, sebagaimana mereka tidak menyukai perbudakan itu. Sedangkan metode yang ketiga ialah metode bercerita. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu kata kasas merupakan bentuk jamak dari kisas, masdar dari kasa yakusu yang memiliki arti menceritakan dan menelusuri atau mengikuti jejak.
Metode bercerita adalah cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara losan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didik. Dalam kegiatan pelaksanaannya, metode bercerita dilaksanakan dalam upaya memperkenalkan, memberi keterangan atau penjelasan tentang hal-hal baru dalam rangka menyampaikan penyajian yang dapat mengembangkan berbagai konsepsi dasar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode Amsal ialah yang pertama, kelebihan metode Amsal dapat menjangkau jumlah anak lebih banyak. Yang kedua, waktu yang dimanfaatkan efektif dan efisien. Pengaturan kelas menjadi sederhana. Yang keempat, guru dapat menguasai kelas dengan mudah. Sedangkan kekurangan dari metode bercerita ini ialah anak didik menjadi lebih pasif karena banyak mendengarkan dan menerima pesan. Yang kedua, kurang merangsang perkembangan kreativitas anak untuk mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga, daya serap dan daya tangkap anak didik berbeda dan masih lemah sehingga suka memahami tujuan pokok isi cerita. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang 3 metode mengajar dalam Al-Quran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Resa Surga.